Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feni Ayu, NPM 1726010. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem alur manajemen bencana massal, di mana pada daerah bencana akan dilakukan pencarian, penyelamatan, dan pertolongan pertama. Di mana pencarian dan penyelamatan dilakukan oleh tim SAR, dan tim SAR akan melokalisasikan korban, memindahkan korban dari daerah berbahaya ke tempat penampungan, memeriksa status kesehatan korban, dan melakukan pertolongan pertama jika diperlukan. Di mana pertolongan pertama itu juga dapat berupa kontrol jalan napas dan fungsi pernapasan dan jantung, pengawasan posisi korban, lalu ada kontrol perdarahan, imobilisasi fraktur, pembalutan, dan usaha-usaha untuk membuat korban merasa lebih nyaman. Di mana pada saat bencana akan didirikan pos komando. Pos komando itu terdapat di luar daerah pusat bencana. Pos komando akan dibentuk dengan tujuan untuk mengkoordinasikan berbagai sektor yang terlibat dalam penata laksanaan di lapangan, menciptakan hubungan dengan sistem pendukung dalam penyediaan informasi dan mobilisasi sumber daya yang diperlukan, dan mengawasi penata laksanaan korban. Selanjutnya ada triase, stabilisasi, dan evakuasi. Di mana triase itu bertujuan untuk mengidentifikasi korban yang perlu segera dikirim ke rumah sakit dan yang dapat ditunda. Kemudian pengobatannya. Yang pertama itu ada triase merah. Ini merupakan untuk korban yang membutuhkan stabilisasi atau penanganan perawatan segera. Lalu ada kuning, korban yang memerlukan pengawasan ketat tetapi perawatan dapat ditunda sementara. Kemudian ada hijau untuk korban yang tidak memerlukan pengobatan atau pengobatan dapat ditunda, dan ada hitam untuk korban yang telah meninggal dunia. Kemudian jika pasien tidak dapat dilakukan pertolongan pertama itu, maka pasien juga segera dirujuk ke rumah sakit, di mana di rumah sakit itu ada beberapa tempat perawatan. Yang pertama itu tempat perawatan merah, itu untuk penanganan korban dengan trauma multiple. Umumnya dibutuhkan pembedahan sedikit selama 2 jam. Di kota-kota atau daerah kabupaten dengan jumlah kamar operasi yang terbatas, hal ini mustahil untuk dilakukan, sehingga diperlukan tempat khusus di mana dapat dilakukan perawatan yang memadai bagi korban dengan status merah. Lalu yang kedua ada tempat perawatan kuning, di mana setelah triase korban dengan status kuning akan segera dipindahkan ke perawatan bedah yang sebelumnya telah disiapkan untuk menerima korban massal. Lalu di tempat perawatan ini akan secara terus-menerus dilakukan monitoring. Kemudian dilakukan monitoring, lalu pemeriksaan ulang kondisi korban dan segala usaha untuk mempertahankan kestabilan korban. Jika kemudian kondisi korban akan misalnya memburuk, ia harus segera dipindahkan ke tempat perawatan yang merah. Lalu ada tempat perawatan hijau. Korban dengan kondisi hijau sebaiknya tidak dibawa ke rumah sakit, tetapi cukup ke puskesmas atau klinik. Jika penata laksanaan pra rumah sakit tidak efisien, banyak juga korban dengan status ini akan dipindahkan ke rumah sakit. Dan kemudian ada tempat korban dengan hasil akhir itu atau prognosis jelek. Korban-korban seperti ini hanya membutuhkan perawatan suportif, sebaiknya ditempatkan di perawatan atau bangsal yang telah dipersiapkan untuk menerima korban bencana massal. Lalu ada tempat korban meninggal dunia. Sebagai bagian dari rencana penata laksanaan korban bencana massal di rumah sakit, di mana rumah sakit itu harus siap suatu ruangan yang dapat menampung sedikitnya 10 korban yang telah meninggal dunia. Baiklah, itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.